Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mari membaca Fatihah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, khususnya guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadi mawfa'ad alaina min barakati wa anwarihi wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi ulumi fid darain, dengan sanad yang nyambung sampai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yaitu Imam Bukhari berkata, Hadatsana Ismail qala babu tafaduli ahlil iman fil a'mal. Bab menerangkan tentang berbeda-bedanya para orang-orang ahli iman di dalam amalnya. Jadi amalnya orang yang beriman ini bertingkat-tingkat, tidak sama. Wa bilaikul hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu al-jannati al-jannata wa ahlun nari nara. Ini kemarin sudah ya, belum selesai. Oke. Wa ahlun nari nara summa yaqulullahu ta'ala akhrijuhu man kana fi qalbi mithqali habatin min khardalin min iman wa yukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril hayah awil hayah syakun min malik fayambutuna kama tambutul habbatu fi janibis sail. Alam tara anna takhruju safra'a multawiyatan. Qala Wuhaib hadatsana Amrul Hayah wa qala khardalin min khairin. Jadi hadis diriwayatkan oleh Ismail. Rasulullah SAW bersabda, masuklah ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka. Summa yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah iman, sedikit kecil sekali. Fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya. Kemudian diambillah, dikeluarkanlah orang-orang yang di dalam hatinya masih ada imannya, walau sedikit imannya ada.
dikeluarkanlah dari neraka. Masih iman dia sama Allah. Tetapi mereka sudah menjadi hitam legam. Ya, orang gosong di dalam api macam mana tidak gosong? Gosong. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam Nahrul Haya. Nahr Haya yaitu sungai kehidupan. Awil Haya sakun malikin. Sakka malikun. Jadi riwayat dari Imam Malik ini ada haya atau haya. Kemudian mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian di pinggiran banjir. Kalau habis banjir itu banjir yang ngendap lama itu terus tumbuh banyak tumbuh-tumbuhan bekas imbas daripada air tadi itu. Alam tara anna takhruju safra'a multawiyatan qala wahib hadatsana amrul haya wa qala khardalin min khairin. Bukankah engkau melihat bahwa sesungguhnya ya semacam tumbuh-tumbuhan itu kan langsung kalau habis banjir itu semacam tanahnya subur, jadi tumbuh cantik tumbuh-tumbuhannya. Nah itu seperti itulah nanti ketika penghuni neraka jahanam yang masih punya iman sedikit disuruh mandi di sungai kehidupan, hidup kembali, dia hidup kembali, dah gosong hidup kembali. Masya Allah la quwwata illa billah. Kita kalau cerita macam ini macam apa? Ini kan termasuk iman. Jadi kepercayaan kita, keyakinan kita itu sampai di mana? Sampai ada begitu nanti orang masuk dalam neraka gosong semua, dimasukkan Allah ke dalam sungai kehidupan, terus dia hidup lagi. Nah, ya Allah, itu akan betul-betul terjadi. Tetapi kadang-kadang iman di dalam hati ini butuh dipupuk biar tebal. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id bin Salih an ibni Shihab an Abi Umamah ibn Sahl annahu sami'a Abu Sa'id al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aitu an-nasa yu'raduna alayya wa alayhim qumusun minha ma yablughu sudiyya wa minha ma duna dhalika ma urida alayya Umar bin Khattab alayhi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika saya tidur, maksudnya Rasul ini bermimpi. Kata Rasul, ketika saya tidur saya melihat ra'aitun nasa yu'raduna alaihi wa alaihim kumasun minha ma yablughu sudiyah. Jadi ketika saya tidur, kemudian ditampakkan kepada aku manusia, orang-orang yang dia memakai baju tetapi enggak sampai komplit, segini sampai di dada, sudiyah itu daerah susunya. Wa min amaduna dzalika. Kemudian ada lagi yang lebih rendah lagi. Di bawahnya baju. Itu ditambahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa urida alayya Umar bin Khattab alaihi qamisun yajurruhu. Kemudian aku ditampakkan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab nampak Rasulullah. Ada Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab. Dan aku melihat bajunya tuh panjang sampai ke bawah-bawah bajunya. Bajunya sampai ke bawah-bawah, menutup. Pokoknya bajunya panjang, pakai baju kebesaran gitu. Sampai ke bawah ini, ke bumi, sampai ke tanah. Kemudian qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, takwil mimpi itu menurutmu apa ya Rasulullah? Jadi Rasulullah itu mimpi kayak gitu, ini ada takwilnya juga. Sahabat tanya, ya Rasulullah,
takwilnya apa ya Rasulullah mimpi seperti itu? Kata Rasulullah? Qala ad-din, maksudnya agama. Orang ini ada yang agama nggak sampai penuh, macam dia pakai baju ini agama segini aja, mestinya pakai baju sampai atas segini aja. Ada yang bawahnya lagi, Sayyidina Umar komplit bajunya, nutup semua. Nah itu maksudnya ini kan kita sedang melihat tentang derajat atau tingkat keimanan orang. Nah, itu Rasulullah pernah bermimpi demikian. Jadi orang itu imannya tuh berbeda-beda, nggak sama. Babun al-haya'u minal iman, bab menerangkan malu itu sebagian dari iman. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik ibn Anas an ibn Syihab an Salim ibn Abdullah an Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari sedang lewat, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki. Yang sedang memberi nasihat saudaranya. Wa huwa ya'idu au fil haya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u fa innal haya'a minal iman. Kata Rasulullah, tinggalkan karena sesungguhnya malu itu adalah sebagian daripada iman. Maksudnya begini, ada saudaranya nanya, kau jangan gitu, malu, tak usah kalau kan gitu. Rasulullah lewat, nengok ini dengan saudaranya ngasih gitu. Kata Rasulullah, tinggalkan tuh, karena malu itu ada sebagian dari iman. Betul kata saudaramu itu, malu itu bagus. Kadang-kadang sekarang orang ini tak ada malu, bikin maksiat tak malu, tapi bikin ibadah malah malu. Terbalik, maksiat tak malu, tapi ibadah malu. Masalah. Mabuk tak malu, judi tak malu, jualan malu, judi tak malu, mabuk tak malu. Salah. Pacaran tak malu, nikah muda malu, maksudnya. Pacaran mana-mana bawa tak malu, nikah masih muda sangat, malu. Jadi pacaran tak malu lah ya, bagus. Selingkuh tak malu, kawin lagi malu. Masalah tuh. Yang halal ibadah dia malu, yang dosa dia tak malu. Masalah. Itu namanya iman. Al-haya minal iman. Tengoklah, tahan dia jajan, cari yang dosa-dosa, cari yang maksiat, cari yang zina, dia selingkuh sana, selingkuh sini, tahan dia tak malu. Tapi kalau kena yang halal malu dia. Malu betul, orang kampung tahu semua dia kawin lagi, malu dia. Tapi zina, selingkuh slow aja, biasa dah. Ini masalah. Babun idza fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khullu sabilahum. Bab menerangkan tentang ayat fa in tabu wa aqamus salat, jika mereka bertaubat dan mereka mendirikan salat dan mereka membayar zakat, fa khullu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Ini ayat Al-Qur'an. Ini hadisnya sekarang yang menerangkan ayat tersebut. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnidi qala hadatsana Abu Rawh al-Harami ibnu Umarah qala hadatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammad qala sami'tu abi
yuhaditsu an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang kita sebut semua ini dari pertama dari Al-Imam Abdullah bin Muhammad Al-Musnidi qala hadatsana Abu Rawh Al-Harbi qala Umarah qala hadatsana Syu'bah an Waqid bin Muhammad. Ini semua orang soleh, imam-imam besar. Karena yang meriwayatkan hadis sahih ini mesti orang-orang hebat, orang-orang soleh, adil itu orang soleh. Kalau orang itu pernah berbohong aja tak akan masuk di sini dia namanya. Sekali dia berbohong, dia tak akan masuk di dalam kitab ini. Tak akan masuk. Jadi cek betul ini pernah berbohong enggak pernah. Orang soleh semua nih. Ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, bukan sembarang orang kita sebut namanya aja rahmat Allah turun pada kita semuanya. Ana Rasulullah SAW qala umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, sampai mereka mendirikan sholat, membayar zakat. Apabila mereka melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka darah mereka itu dijaga, harta mereka juga dijaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Maksudnya apa hak Islam apa? Orang kalau sudah bersyahadat itu duitnya hartanya nggak boleh diganggu. Kalau kafir harbi lain. Kafir harbi ini kafir yang musuh, orang di dalam peperangan, ya. Nah, peperangan itu kafir harbi namanya. Halal darahnya, maksudnya karena kafir harbi dia membunuh. Kalau di peperangan dia nak bunuh kita, kalau kita di dalam kita matilah. Nah, itu namanya kafir harbi, dia memusuhi kita. Nah, tapi kalau mereka ketika orang sudah masuk Islam, bersyahadat, salat, zakat, itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diganggu, darahnya itu dijaga, hartanya juga dijaga, nggak boleh diganggu gugat sama sekali. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Apa haknya Islam itu? Hanya Islam contoh yang berkenaan dengan hudud. Berkenaan dengan hudud yaitu berkenaan dengan hukum. Orang mencuri dipotong tangan, segini potong tangan. Sesuai dengan ukuran dan syarat-syaratnya. Itu hakul Islam. Orang membunuh kisos, dibunuh juga. Dibunuh juga, itu namanya bihaqil Islam. Dia boleh dibunuh kalau dia memang setelah dia masuk Islam dia bunuh orang, makanya dia terkena kisos. Itu namanya keadilan. Kalau orang bunuh orang di penjara 5 tahun, keluar bunuh orang lagi, penjara lagi, keluar tak bunuh orang 1, 10 orang dibunuh dia, masuk lokap lagi, penjara 5 tahun lagi, keluar lagi masih bunuh orang lagi. Jadi resiko orang membunuh itu kecil, akhirnya orang sekarang berani membuat kejahatan, mereka berani. Alah paling-paling penjara tak takut, sikit-sikit nak parang, sikit-sikit nak parang. Kau bunuh dia berarti kau bunuh dirimu sendiri. Pikir dia 1000 kali dia pikir. Dikira kalau kau bunuh orang tua aja yang mati, kamu mati juga. Karena secara hukum orang yang membunuh itu akan dihukum qisas, dihukum bunuh. Kalau udah begitu, orang tak akan mudah terjadi pembunuhan, tak akan mudah. Sekarang ada bayi lahir campak, bunuh, ketahuan hukum bunuh. Nanti yang buang siapa? Ya, yang buang siapa? Jadi kecuali orang tua yang kalau orang tua membunuh anak tidak sampai hukum kisos, tidak sampai. Nah itu seperti itu keadilan. Orang mencuri,
Kalau suatu standar Islam, orang mencuri dipotong tangannya segini, habis itu lepaskan. Karena kalau kita penjara, siapa nak ngasih makan anak bini dia? Pemerintah nak ngasih makan anak bini dia. Biar dia kerja lagi, tuh anak bininya tuh tanggung jawab dia cari duit. Nah, kalau ditampung di penjara, dikasih makan gratis, air gratis, listrik gratis, tempat tinggal gratis, semua. Sini orang ngekos bayar air, bayar listrik, bayar cari makan, bayar tak kerja tak makan. Macam mana coba bayangkan? Islam tak gitu. Kau potong tangan pencuri kan, nah potong dah. Kau cari makan sendirilah. Enak kali kau udah jadi penjahat, makan tidur gratis, listrik gratis, air gratis, semua orang di luar sana nak cari makan susah, tak kerja tak makan. Itu keadilan namanya. Nah, itu keadilan. Jadi biar dia kerja, ini resiko. Kenapa? Nah, nanti kalau dia mencuri lagi baru kaki sebelah kiri. Nah, tentu dia tobat, masa dia tak jerah sudah? Oh jerah, ampunlah, tak mau lagi lah kata dia. Tak mau lagi, akhirnya dia tidak mengulangi perbuatannya. Yang lain nengok pun takut. Sekarang tak, alah selalu korupsi gampang aja. Mau ditangkap bagi dua lah, tak sebagai dia kos perempat, aku 3/4 selesai. Macam mana? Coba potong tangannya, berani kau tanda tangan macam-macam, habis tanganmu. Dah banyak duit, tapi kalau tangannya potong menjadi apa? Itu Islam. Jadi orang tuh takut ada efek jerah. Jadi hudud itu maksudnya ada efek jerah. Orang yang belum melakukan jadi tidak menjadi melakukan, yang sudah melakukan tidak mau mengulangi, itu baru aman. Maka dikatakan di dalam kisos itu ada kehidupan. Kok bisa di dalam kisah ada kehidupan? Orang membunuh orang dihukum bunuh, kok bisa ada kehidupan? Iya, karena ketika ini dia membunuh orang, ini dia terus dibunuh, berarti target-target setelahnya ini tidak bisa dilaksanakan oleh dia. Dia memang sukanya bunuh dan lain sebagainya. Ketika dia ini dikisos, berarti dia tidak bisa membunuh yang lain. Juga orang lain yang niatnya bunuh nengok, alamak aku tak beranilah, nanti aku mati juga. Sekarang enak aja, mau tebas mau apa, paling penjara gitu aja kan, paling penjara katanya. Itulah dia. Jadi orang ini sekarang kejahatan terjadi banyak, pencurian banyak, korupsi banyak, pembunuhan banyak, memang karena mereka tidak takut. Nah, dengan hukuman itu tidak ada menimbulkan jerah. Yang sudah melakukan juga tidak kapok, yang belum melakukan tidak merasa alah penjara aja santai, makan gratis. Itu apa susah kan? Duit hasil jahat dia masih ada di situ, makan gratis, tidur gratis. Apa tak? Duit siapa yang ngasih makan dekat penjara tuh? Duit bapak lah, bayar pajak kan? Tuh untuk dia orang. Tuh, ini kalau kita berbicara masalah keadilan, macam mana hukum Islam ini, tetapi seperolah-olah dianggap kayak kejam. Tidak, sebetulnya tidak. Justru adil. Justru adil. Siapa sih? Ada satu keluarga yang keluarganya itu mempunyai dibunuh, terus yang bunuh cuma di penjara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, keluar dia merasa sudah senang. Tak ada cerita, tidak ada cerita. Itu tidak imbang kayak begitu. Nah, itu sisi keadilan. Yang lain pun tidak jerah, tidak menimbulkan efek. Makanya tambah berani, tambah kacau, situasinya tambah kacau. Lanjut, babun babun man qala innal imana huwa al amalu liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Bab barang siapa yang berkata, sesungguhnya bab orang yang mengatakan sesungguhnya iman itu adalah amal. Iman itu bukan cuma keyakinan saja, tapi ada amalnya di dalam. Itu dengan orang beriman. Percaya, tapi tak amal. Apa tuh? Bohong aja lah tuh. Wa al-amru liqauli ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala iddatun min ahli ilmi fi qouli ta'ala
Fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun an qawli la ilaha illallah limithli hadza falyamalil 'amilun. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin. Jadi hadis berikut ini menerangkan tentang ayat-ayat di atas. Dari sinilah para ulama mufassir tahu yang dimaksud di dalam ayat ini apa, karena ada hadisnya Rasulullah yang menerangkan. Makanya kalau ngaji tafsir tak boleh hanya lihat terjemahnya saja. Harus tafsir yang betul-betul. Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala hadatsana Ibrahim bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Syihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdalu faqala imanun billah wa rasulihi qila thumma madza qala al-jihadu fi sabilillah qila thumma madza qala hajjun mabrur. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal apa yang paling utama. Rasulullah menjawab, pertama imanun billahi wa rasuli, pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini amal yang paling utama. Qila summa madza, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Yang kedua yaitu jihad fi sabilillah. Kalau tak ada jihad, ya tak kembang Islam. Dimain-mainin orang, ketukin kepalanya, lah orang Islamnya apa, tak berani. Tak ada power. Jihad itu memang suatu kewajiban, ibaratnya tawon. Kalau diganggu tentu ngelawan. Kalau tak melawan ya diinjak-injak orang lah. Jadi istilahnya kita membela diri itu harus. Kalau tak mati kutu lah istilahnya tuh, tak ada perlawanan kutu. Kalau udah diginikan tek tek tek, udah mana ada melawan ya, tak bisa, mati. Jihad fisabilillah itu amal yang kedua. Makanya orang tuh nanti diuji keimanannya seperti apa itu ketika ada panggilan jihad. Terjadi peperangan besar antara kaum kufar dengan kaum muslimin. Itu semua orang laki-laki di tempat tersebut yang dia itu masih kuat, masih muda, bukan kakek-kakek, itu semuanya wajib ikut jihad fisabilillah. Yang tidak mau orang-orang munafik, takut, tak naklah aku mati, tak nak. Dia tidak ada kecintaan terhadap Islam. Itu kalau ada betul-betul terjadi perang, itu wajib hukumnya jihad itu. Bahkan al-firar minaz zahab, lari dari medan perang, itu hukumnya dosa besar. Kenapa dosa besar? Lagi enak-enak perang, tahu lari dari depan, lari. Ngapa nih kawan-kawan? Lari, balik semuanya. Akhirnya kalah gara-gara dia yang ngajarin. Semua orang jadi ketakutan, tapi semua berani. Ayo, bismillah, Allahu Akbar, maju, semangat semua. Ketika ada satu yang lari ngajarin yang lain, ini dosa besar ya, mematahkan semangat. Disitulah dosa besarnya. Berbeda kalau mundur tetapi ngatur strategi. Daripada kali ini maju kita aja mati konyol, bodoh ini. Enggak, kita mundur dulu, atur strategi dulu. Ini tidak dosa. Tapi kalau lari dari medan perang, kawan masih gini, masih semangat, dia balik pula takut. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Juga panggilan jihad ini memang hukumnya wajib. Kecuali kakek-kakek nggak wajib, perempuan nggak wajib. Yang muda-muda wajib semua, wajib hukumnya. Di tempat terjadinya peperangan itu hukumnya wajib. Ini jihad fisabilillah. Kenapa? Untuk izal Islam. Izal Islam ini apa kita bilang? Untuk kemuliaan Islam ini. Jadi Islam ini nggak dipandang remeh, nggak diremeh-remehin gitu. Nggak diremeh-remehin. Jadi semacam ketika orang tawaf, kenapa orang tawaf itu kok ittiba? Orang haji itu kenapa kok diselempangkan begini, ininya dinampakkan? Itu karena Rasulullah ingin menunjukkan kepada orang-orang kafir
yang mereka di atas tuh nampak orang Islam lagi muter-muterin Ka'bah, dia kan, loyo kata dia orang Islam. Tak, kata Rasulullah, dibuka sini, ini dinampakkan jalannya pun 3 kali putaran, ini dia jalan cepat tuh yang jadi orang Islam kuat-kuat juga ya katanya. Jadi itu untuk mengedonkan juga, nunjukkan kalau Islam itu enggak lemah kayak gitu. Jadi tunjukkan Islam lemah, loyo gitu kata dia loyo. Nah, ganti dihina, menjadi bahan cemooh. Nah, akan dimain-mainin orang. Itu pada waktu ibadah. Waktu ibadah saja umat Islam itu Rasulullah sengaja menunjukkan bagaimana Islam itu kuat. Nah, itu apalagi waktu berperang, ya, apalagi waktu berperang. Karena itu bukan suatu hal yang mustahil yang seperti itu, ya. Nah, bukan hal yang mustahil, itu sudah mulai zaman dulu terjadi, yang akan datang juga akan terjadi. Jadi gaya-gaya istilahnya pura-pura ada aja gitu istilahnya. Jadi yang hal-hal yang seperti itu suatu hari itu akan terjadi juga. Nah, tidak bisa dipungkiri. Walaupun sekarang orang merasa macam tidak aja lah. Suatu saat itu akan terjadi juga. Qala al-jihadu fisabilillah, yang kedua amal yang paling utama adalah jihad di jalan Allah. Wa qila summa madza qala hajjun mabrur. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, haji mabrur. Haji mabrur besar pahalanya tuh. Pertama iman kepada Allah dan Rasulnya, jihad fisabilillah, haji. Yang belum haji pergi haji, yang belum nabung nabung, sayang tidak haji. Rasulullah sana ada, beliau di Madinah Munawwarah, yang kita setiap sholat kita membaca selawat kepadanya. Ka'bah yang kita hadap selalu kita sholat ada di Mekah, kita pergilah ke sana, ya, pergi ke sana. Usahakan dengan niat yang baik, kemantapan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Babun idza lam yakunil islamu alal haqiqah wa kana alal istislami abil khawfi minal qatli li qawlihi ta'ala qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna fa idza kana alal haqiqati fa huwa ala qawlihi jalla dzikruhu inna ad-dina 'indallahil islam. Ini tafsir ayat tersebut. Wa bilikul hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Su'aib an Zuri qala akhbarani Amir ibnu Sa'id ibni Abi Waqqas an Sa'din radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan wa a'jabuhum ilayya fa qultu ya Rasulullah malaka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan fa qala aw muslima fasakata qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Hadisnya panjang sekali nih. Hadisnya panjang. Jadi kita mungkin untuk biar tidak terpotong, nanti kita selanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ini. Amin. Jadi kayak gini nih ibadah. Ini ibadah. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang murid itu, seorang salik itu, seorang yang ingin sampai kepada Allah itu harus rutin membaca ilmu, harus rutin belajar, membaca tafsir, membaca hadis, membaca kitab-kitab adab, kita tasawuf itu harus.
Harus. Jadi ilmunya bertambah, keberkahan bertambah. Kita baca tafsir ada keberkahan di situ. Kita baca hadis ada keberkahan di sini. Kita tak tahu. Kita tak tahu seperti apa keberkahan itu yang nampak yang masuk ke dalam kita. Tapi yakinlah itu akan berguna. Bukan hanya kita saja, ke anak cucu kita nih. Ini yang kita belajar sekarang nih. Ini percaya tidak percaya ini akan berpengaruh kepada anak cucu kita besok. Entah atuknya 100 tahun yang lalu pernah belajar dia ngaji hadis-hadis Rasulullah, kitab Bukhari. Anak cucunya besok nih dapat keberkahan anak cucu kita itu. Iya, kita tengok ulama-ulama besar itu dulu atasnya siapa? Orang-orang soleh. Jadi katakan kalau ada orang dia bukan seorang yang alim tapi dia cinta kepada orang yang belajar, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang yang berilmu, dia akan diberi anak dan keturunan orang yang alim. Itu efeknya. Di antara itu keberkahannya. Keberkahan yang seperti ini juga begitu. Yakinlah bahwa tidak ada hal yang sia-sia apabila kita membaca atau belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.